Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudara-saudaraku sedang pendengar rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah malam kedua kita melaksanakan ibadah salat tarawih dan satu hari kita melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya. Alhamdulillah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Allah masih berikan nikmat sehat, kesehatan, kesempatan dan nikmat iman terutama sekali yang menggerakkan sebagai magnet penggerak tubuh kita ini. Karena iman itu adalah rohnya di dalam beribadah. Kalau tidak ada iman di dalam hati, sekuat apapun kita, sehat apapun kita, maka tidak akan tertarik kita melaksanakan ibadah. Tapi alhamdulillah Allah masih tetapkan iman di dalam hati kita, istiqomah kita dalam keimanan, sehingga ringan kaki melangkah, ringan tangan melambai menuju masjid atau mushola rumah Allah untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian salawat berserta salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dan selamanya Allah curahkan kepada roh junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sedang pendengar rahimakumullah. Ramadan tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana ada sedikit batasan-batasan ibadah, pelaksanaan ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Kenapa hal ini terjadi? Kita mengetahui bersama bahwa Allah tengah menguji kita umat yang beriman. Allah hadirkan wabah ke negeri kita ini, ke dunia ini pada umumnya, itu adalah ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan ujian? Karena memang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, belum beriman seseorang sebelum dia merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa seenaknya kita mengatakan amanu billah, saya iman kepada Allah, sementara kita belum merasakan ujian Allah. Ya. Terkait dengan wabah yang ada pada saat ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman perlu diuji terlebih dahulu. Harus diuji dengan berbagai macam bentuk cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabah hari ini atau virus corona yang hadir di negeri kita pada saat ini itu adalah ujian iman bagi orang-orang yang beriman. Apa tujuan Allah? Agar keimanan itu meningkat. Nah, ini kita analogikan Bapak dan Saudara, bahwa ujian Allah berikan adalah untuk meningkatkan derajat manusia, meningkatkan kualitas manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita analogikan seperti ini. Ibaratkan seorang siswa, ya, siswa yang baru belajar, dia kelas 1 atau tingkat SLTP kelas 7 dia. Ketika masuk sekolah kelas 7, belajar 1 semester, kemudian ada ujian semester, kemudian belajar 1 semester lagi, ada ujian semester lagi. Nah, ujian semester 2 tujuannya adalah ujian untuk menaikkan kelas. Jadi siswa belajar, kemudian memahami ilmu yang diberikan gurunya, kemudian dia amalkan, kemudian di akhir semester dia diuji.
Apa tujuan ujian itu adalah untuk dia naik ke tingkat atau kelas yang lebih tinggi. Dari kelas 7 ke kelas 8 contohnya. Nah, bagi siapa yang bisa naik kelas? Bagi mereka yang dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, ini. Jadi umat Islam ini yang beriman diuji oleh Allah. Siapa yang bisa dikatakan baik keimanannya, ya, adalah mereka yang mampu menjalani ujian ini dengan baik. Ya. Karena tidak semua orang bisa melalui ujian Allah dengan baik. Bahkan ada yang ketika Allah berikan wabah, berikan cobaan seperti ini, ada yang semakin lemah iman, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal harus kita sadari bahwa wabah ini adalah bentuk ujian iman oleh Allah kepada kita. Maka jadikan ujian ini sebagai peningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mesti harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabah ini untuk orang-orang yang lupa kepada Allah, ini namanya adalah teguran. Allah mengingatkan kita. Mungkin di suatu tempat sudah banyak yang lupa, lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan peringatan. Ya. Allah berikan teguran kepada mereka. Mungkin dalam bentuk adanya yang terjangkit virus ini, bahkan ada yang meninggal. Ini teguran bagi yang lain. Mungkin kita sudah banyak yang lupa, lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, musibah ujian atau wabah ini bagi orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, wabah ini adalah azab yang diberikan oleh Allah. Mereka yang ingkar kepada Allah, bahkan sampai fasik kepada Allah, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal hakikatnya Allah semua yang menciptakan, Allah semua yang menjadikan, Allah yang menggerakkan. Nah, dia mengingkari, tidak mengakui hal itu. Maka bagi orang yang lupa seperti ini, wabah ini adalah azab bagi mereka, sehingga Allah bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki, seperti yang terjadi kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Ada yang ditenggelamkan oleh Nabi, ada yang dijangkiti oleh penyakit, ada yang dijangkiti oleh virus, dan yang lain sebagainya. Artinya bagi orang yang sudah lupa dengan Allah, tidak ingat kepada Allah, mengingkari syariat Allah, Allah berikan azab kepada mereka. Ya, bagi mereka yang lupa, bagi mereka yang ingkar kepada Allah, bagi mereka yang lupa, wabah ini adalah peringatan. Bagi mereka yang beriman adalah ujian iman untuk meningkatkan derajat titel kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi persoalan ini, masalah wabah virus ini dengan penuh iman. Apalagi pada saat ini kita berada di bulan Ramadan, maka kita sadari ya, bahwa Ramadan yang kita lakukan adalah di dalam ujian cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini walaupun kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan penuh iman dan perhitungan sampai nanti ke akhir Ramadan, sampai masuk Syawal nantinya. Karena Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan, penuh dengan keyakinan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, dengan syarat tentunya kita melaksanakan ibadah puasa ini
dengan penuh keimanan dan keyakinan. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan nantinya masuk Syawal kita betul-betul mendapatkan titel derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi saya sebagai penyampai dan umumnya bagi Bapak dan Saudara sidang pendengar rahimakumullah. Demikian saja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.